Selamat hari Minggu. Saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko, berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini, kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu. Tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom, my dear brothers and sisters. Shalom saudara-saudariku. It's an honor for me and my wife Ada suatu kehormatan buat saya dan istri saya to serve you today with the Word of God. dengan melayani saudara dengan firman Tuhan hari We are ini. living in strange moments and strange times. Kita hidup masa ini mungkin rada aneh dan rada sulit ya. And many people, they are now worried. Banyak orang khawatir. And that's not strange because this is a serious period. Tapi itu tidak aneh, tapi memang karena ini masanya serius. And we have to take it seriously. Dan kita juga harus mengambilnya dengan serius. Now, we cannot forget that we are children of the living God. Kita tidak bisa lupa kalau kita adalah anak-anak dari Tuhan yang hidup. And yes, we are in the world but not of this world. Memang kita ada dalam dunia ini tapi bukan dari dunia ini. Sometimes when we look at situations, Kadang-kadang kalau kita melihat keadaan, it can scare us. bisa menakutkan kita. Gives a feeling of being fearful. Memberikan rasa takut. We have to understand
Kita harus mengerti that God never changes kalau Tuhan tidak pernah berubah. and He will never change. Dan dia tidak akan berubah. Let's go to the Bible because I want the Word of God to speak to you this morning or whenever you are watching this. Mari kita akan buka dalam firman Tuhan, masuk dalam firman Tuhan di mana saudara menonton ini. And let's go to Hebrew 13 verse 8. Mari kita buka dalam Ibrani 13 ayat 8. I'm going to ask my wife to read this for you. Saya akan bacakan untuk saudara. Let's go to verse 8. Mari kita buka dalam ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Can you read it one more time? I want the people to hear this. I want the people to get this. Saya bacakan sekali lagi ya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Did you hear that? Apa saudara mendengar itu? Because so many things are changing in our lives right now. Karena begitu banyak hal-hal di sekeliling kita berubah. You see we are in a new normal. Kita saat ini masuk masa normal yang baru. You have to put your mask on. Pakai You masker, have to wash your hands. cuci tangan. Let me tell you this. Saya akan katakan ini kepada All saudara. those changes in life Segala perubahan tadi yang kita alami dalam kehidupan, will not change God. itu tidak akan mengubah Tuhan. God will never change. Tuhan tidak akan berubah. He is who He says that He is. Karena dia adalah dia, apa yang dia katakan siapa dia. He is the I am that I am. Dia adalah aku. This day, this Sunday, I just want you to grasp, to get this in your system. Minggu ini saya hanya mau saudara menangkap ini dalam sistem saudara. Stop worrying. Berhentilah untuk khawatir. Yes, life changes, Memang kehidupan berubah, but God don't change. tapi Tuhan tidak berubah. And it is true Dan memang benar, that it looks like this pandemic has changed the whole world, kelihatannya seperti pandemi ini merubah seluruh dunia, even God. Tuhan pun juga. No. God can change the pandemic, but the pandemic cannot change God. Tidak, Tuhan bisa mengubah pandemi ini, tapi pandemi ini tidak bisa mengubah Tuhan. God was good, He is good, and He will always be good. Tuhan dulu baik, sekarang baik, dan akan selamanya dia baik. Wait a minute. You have to hear this. I got to say this to somebody. Saya harus mengatakan ini kepada seseorang. God loved you before, Tuhan mengasihi saudara dulu, He loves you today, Tuhan mengasihimu and He sekarang, will always love you. dan akan selalu mengasihi saudara. Let me say that again, because many of you're feeling lonely. Saya katakan lagi karena mungkin beberapa dari saudara merasa kesepian, You feel a darkness surrounding you. merasa kegelapan begitu mengelilingi saudara. My wife and I came this day Istri saya dan saya pagi ini datang to mengatakan, encourage you, untuk menyemangati saudara, to remind you untuk mengingatkan that you saudara, are the light of the world. karena saudaralah adalah terang dunia ini. Greater is He who is in you than he who is in the world. Lebih besar yang ada dalam diri saudara dan ada dalam dunia ini. You don't have to worry a day longer. Tidak perlu khawatir lagi sehari lagi, tidak God perlu is khawatir good. lagi. Tuhan itu baik. I also understand that yes, these moments are not easy. That's true. Saya juga mengerti kalau saat keadaan ini memang tidak gampang. It's a fact. Itu memang kenyataannya. It's a fact. Kenyataannya. But the truth is also Tapi kebenarannya juga, that the truth is stronger than a fact. kebenaran lebih kuat dari kenyataan. So the fact is, Kenyataannya, yes, these are serious hard times. ini memang saat yang sulit. But the truth is Tapi that kebenarannya, God never promised us an easy road. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita jalan yang gampang. What He did promise us Tapi yang dia janjikan is kepada that He kita, will never leave us nor forsake us. tidak akan pernah meninggalkan kita atau menelantarkan He will kita. always be by our side. Akan selalu ada bersama kita. When you're lonely, Kalau saudara kesepian, He's your best friend. dia adalah sahabat saudara. When you feel pain, Kalau saudara merasa kesakitan, He's your comforter. dialah yang berikan He penghiburan. never changes. Dia tidak pernah berubah. And He loves you. Dan dia mengasihi saudara. And He is good. Dan dia baik. And maybe you're in your house right now and you say, but Pastor, I have nobody to encourage me. Mungkin saudara di rumah sendirian saat ini mengatakan, Pastor, tidak ada orang yang bisa menyemangati saya. I believe that God sent us to tell you Saya percaya Tuhan mengirim kita untuk mengatakan kepada saudara, you can encourage yourself. saudara bisa menyemangati dirimu sendiri. Sometimes you just have to say, yes, God is good. Kadang-kadang saudara hanya mengatakan, Tuhan itu baik. Yes, God, you are so good. Tuhan kau begitu baik. Oh yes, God is good. Tuhan engkau baik. You are so good. Engkau begitu baik to me. kepadaku. Sometimes you just have to encourage yourself. Kadang-kadang saudara harus menyemangati dirimu sendiri. And I want you to know Dan saya mau saudara tahu, that God
even though a lot of negativity is surrounding you. Biarpun begitu banyak kenegatifan di sekeliling saudara, You put on the television, saudara nyalakan TV, negative news. berita buruk, COVID this, COVID that, COVID this, COVID that. semuanya tentang COVID A, COVID B, dan selainnya. But I want you to realize Tapi saya mau saudara menyadari, that, and this is very important, Ini that sangat penting. you cannot be influenced by negativity. saudara tidak bisa terpengaruh dengan negatif, Negative news from your office. berita buruk dari kerjaan. Some of you even may lost your job. Mungkin beberapa dari saudara kehilangan pekerjaan saudara. Watch this. When God closes a door, He will open another one. Kalau Tuhan menutup satu pintu, Tuhan akan buka pintu yang lainnya. Because God is able. Karena Dia sanggup. I want you to understand that this negativity, and we are not built to have so much negativity around us. Saya mau katakan kita tidak diciptakan untuk begitu banyak kenegatifan kiri kanan kita di sekeliling kita. So I want you to understand Ya saya mau saudara mengerti. that we came to encourage you. Kita datang untuk menyemangati Don't saudara. give up. Jangan menyerah. Don't give up. Jangan menyerah. Get back up again Bangkit lagi. and say, wait a minute, even though it's negative around me, Katakan biarpun negatif sekeliling saya, God is still positive Tuhan tetap positif. and He is good Dan Dia baik. and He loves me. Dan Dia mengasihi saya. So I want you to also grab this another point. This is another point. Saya Oh, juga- wait. No, I want to say this also. The danger of being negative Bahayanya untuk menjadi negatif, is you start to see everything in a negative way. saudara mulai melihat semuanya jadi dengan kacamata yang negatif. Even God. Biarpun Tuhan juga. Even God. Biarpun Tuhan juga. So you have to understand Ya saudara harus mengerti. that you have to put against every negative thought Jadi setiap ada pikiran yang negatif, a positive one saudara harus taruhkan pikiran yang positif. out of the Word of God. Dari dalam firman Tuhan. You have to say, wait a minute. Saudara harus katakan tunggu sebentar. Greater is He who lives in me than he who is in the world. Lebih besar yang tinggal di dalam aku dan I ada dalam can do dunia ini. all things to Christ who strengthened me. Aku bisa melakukan apapun melalui Kristus yang bisa menguatkan aku. And that's true. Dan itu benar. Because that strength is what we need in this period. Karena kekuatan itu yang kita perlukan dalam saat-saat ini. You see, God thinks positive about you. Tuhan berpikir positif tentang saudara. And His plan for your life is good. Dan rencana Tuhan dalam kehidupan saudara itu baik. I'm not just going to say this. I want my wife to read this in Jeremiah 29 verse 11. Saya tidak mau hanya mengatakan ini saja, istri saya akan bacakan dalam Yeremia. 29 verse 11. Yeremia 29 ayat 11. Yes. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amen. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. That's for you. Itu untuk saudara. I'm going to ask you to read it one more time. That's for you. Itu untuk saudara, saya bacakan This sekali is how lagi. God thinks about you. Ini bagaimana Tuhan berpikir tentang saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Don't lose your hope. Jangan kehilangan harapanmu. Can I be honest with you today? Bisa saya jujur dengan saudara pagi ini. The devil, we all know, comes to steal, to destroy, and to kill. Kita tahu iblis datang untuk mencuri, menghancurkan, To destroy, to kill, untuk menghancurkan, membunuh, and to steal. dan untuk mencuri. Now, especially that last one, stealing, Apalagi yang terakhir ya, mencuri. taking something from you. Mengambil sesuatu dari saudara. He will not try to do that when you're strong. Dia tidak akan mencoba mencuri itu kalau saudara kuat. He will try to steal all your Christian values Iblis akan mencoba mencuri dasar-dasar nilai dari in a kekristenan moment like this, di masa-masa when seperti there's ini. so much going on around you. Begitu banyak kiri kanan yang terjadi di sekeliling saudara. That's how evil he is. Itu seberapa jahatnya si iblis. He comes to steal those values, Dia datang untuk mencuri nilai-nilai itu. and one of those values is hope. Nilai-nilai kekristenan itu salah satunya adalah pengharapan. Don't lose your hope. Jangan kehilangan pengharapan. I ever heard a preacher says, Saya pernah dengar pengkhotbah mengatakan, he said, show me a man without hope, tunjukkan seseorang tanpa harapan, and I'll show you a man or a woman without a future. saya akan tunjukkan orang tanpa masa depan. Hope makes alive. Karena pengharapan membuat kita hidup. That is why the enemy wants to steal your hope. Itu kenapa iblis mau mencuri pengharapan saudara. I want to read the scripture about that, Romans 15 verse 13. Saya mau baca ayat tentang itu dari Roma Can you read it, honey? Romans 15. 15 verse 13. Saya akan bacakan, ada dalam di Roma 15 ayat 13.
Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. You need the Holy Spirit Saudara membutuhkan Roh Kudus to help you untuk membantu saudara, not to lose your hope, untuk tidak kehilangan pengharapan saudara, give you hope. untuk memberikan saudara pengharapan. You see, that's not the only thing I want to mention. I also want to mention don't lose your faith. Bukan hanya itu saja yang mau saya katakan, saya juga mau katakan jangan kehilangan imanmu. Through God and through faith, you can even move mountains. Melalui Tuhan dan dengan imanmu saudara bisa memindahkan gunung. Even you have faith like a mustard seed. Biarpun saudara punya hanya seperti biji sesawi saja imannya. And the devil knows Dan iblis tahu that faith iman itu is the best weapon against fear. adalah senjata terbaik untuk mengalahkan Don't ketakutan. lose your faith. Jangan kehilangan imanmu. Let me tell you this. Saya katakan ini. This is a moment, honey, that many people are so afraid. Ini adalah saat yang dimana begitu banyak orang takut. Afraid to get sick, Takut untuk sakit. afraid to lose the job, Takut untuk kehilangan pekerjaan. afraid for financial troubles. Takut untuk kena masalah keuangan. That's what the devil knows. Itu yang iblis tahu. So what he wants you to lose Jadi yang dia mau saudara kehilangan is your hope, your faith, adalah pengharapan, iman saudara, but also your love. tapi juga kasih saudara. Can you imagine losing your love? Saudara bisa bayangkan kehilangan kasih saudara? No, I want to take my time with this. Saya mengambil waktu tentang ini. What the enemy does, Apa yang iblis lakukan? and I just want to encourage you with this. Saya hanya mau menyemangati saudara dengan Because ini. we Christians, we need to know what to do in this pandemic. Karena kita sebagai orang Kristen harus tahu bisa mau melakukan apa dalam pandemi ini. What the enemy tries to do Yang iblis coba lakukan, is to make you negative, membuat saudara negatif, and not only to lose your hope and your faith, bukan hanya kehilangan iman dan pengharapan saudara, but especially your love. tapi yang lebih lagi adalah kasih saudara. Not just love between people. Bukan hanya kasih antara No. satu dengan lainnya, No, the agape love of God. tapi adalah kasih Tuhan, kasih agape. It is the love of God why you don't want to sin. Kasih Tuhan yang membuat saudara tidak mau berdosa. It is the love of God why you seek Him every day. Kasih Tuhan yang membuat saudara mencari Tuhan setiap So, hari. in this moment, the enemy wants to steal that love so that you don't seek God every day. Masa seperti ini iblis mau mencuri kasih agape itu supaya saudara tidak mencari Tuhan. And he wants to replace it with worrying. Dan mau menggantinya dengan ketakutan atau kekhawatiran. It is your love relationship with God, Hubungan kasih saudara dengan Tuhan, because He is our Abba Father and we are His children, karena dia adalah Aba Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. why we worship Him. And oh, wait a minute! Don't lose your worship and your praise. Dan jangan juga kehilangan pujian penyembahan saudara. But let me finish love first. Saya akan selesaikan dengan kasih dulu. The problem when we lose our love, Masalahnya kalau kita kehilangan kasih itu, we start to sin. kita mulai berdosa. Nobody's perfect, Tidak ada orang yang sempurna, but when we sin, tapi waktu kita berdosa, it creates a gap between God and us. itu membuat jarak, membuat jarak antara kita dan Tuhan. And that's exactly where the devil wants you to be. Dan itu di mana iblis mau saudara ada. I want you also to not forget. Saya juga mau saudara jangan lupa, Don't let the devil steal your joy. jangan biarkan iblis mencuri Wait a sukacitamu. minute, Pastor. This is not the moment to talk about joy. Tapi pastor sekarang kan bukan waktunya untuk ngomongin tentang sukacita. Yes, it is. Iya, The betul. word of God is yea and amen. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. We cannot take only one part. We have to take it all. Tidak bisa hanya mengambil bagian satu saja, tapi semuanya. The Bible says in Philippians 4 verse 4, Alkitab katakan dalam Filipi 4 ayat 4, rejoice in the Lord. bersukacitalah dalam Tuhan. Again, I say rejoice. Aku katakan sekali lagi, bersukacitalah. Pastor, I cannot rejoice right now. Pastor, saya nggak bisa bersukacita saat ini. No, I didn't say rejoice. Tidak mengatakan bersukacitalah. I say rejoice in the Lord. Saya katakan bersukacitalah dalam Tuhan. Maybe your situation changes. Mungkin keadaan saudara berubah. Maybe it is still changing. Dan mungkin masih dalam perubahan. God never changes. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. He didn't change. Tuhan tidak berubah. So He can still fill you with His joy. Tuhan masih tetap bisa mengisimu dengan sukacitanya Tuhan. And the Bible says, Dan Alkitab katakan, the joy of the Lord is your strength. sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. Are you still praying every day? Apa saudara masih berdoa setiap hari? Don't let the devil steal your praying. Jangan izinkan iblis mencuri doa saudara. There's power in your prayer. Ada kuasa dalam doa saudara. The Bible says Alkitab in katakan James 5 verse 16b, dalam Yakobus 5 verse 16b, ayat 16b, he says the effective prayer
Ada efektifnya orang berdoa. Actually, the Bible said the effective, fervent prayer Di dalam bahasa Indonesia ditulisnya doa orang benar bila dengan yakin didoakan. that means prayer with passion. Itu artinya doa dengan gairah gitu ya. It availeth much. Itu akan kuasanya besar. And in another translation, it says it availeth much because God adds power to that prayer. Terjemahan lainnya mengatakan bisa berkuasa karena Tuhan yang memberikan kuasa itu. That's why the enemy wants to steal it from you. Karena itu iblis mau mencurinya dari saudara. He wants to take your eyes away from God, Iblis mau mata saudara itu tidak terfokus lagi sama and he Tuhan. wants you to focus on your circumstances. Iblis mau saudara berfokus pada keadaan masalah sekeliling saudara. I want to talk to somebody who is watching right now, Saya mau bicara kepada seseorang yang menonton saat ini. and you feel so lonely. Saudara merasa begitu kesepian. I want to remind you that God is with you wherever you are. Saya mau mengingatkan kalau Tuhan ada bersama saudara dimanapun saudara ada. Don't give up. Jangan menyerah. Be joyful again Bersukacitalah lagi in God. di dalam Tuhan. Because you know what? Karena saudara tahu Your future looks bright. masa depan saudara itu Hallelujah. penuh dengan harapan. I also want to talk about praise and worship. Saya juga mau bicara tentang pujian penyembahan. Do you know how much power there is in your praise and in your worship? Saudara tahu seberapa besar kuasa dari pujian penyembahan Are saudara? you still worshiping God? Apa saudara masih memuji menyembah Tuhan? Without music, you say, I love you. Tanpa musik saudara nyanyi kata-kata sama Tuhan. I need you. Tuhan aku mengasihimu, aku Though my world membutuhkanmu. may fall, I'll never let you go. Biarpun duniaku jatuh Tuhan, aku tidak akan My meninggalkanmu. Savior, Penyelamatku, my closest friend. teman terdekatku. This is the one. Ini dia. I will worship you Aku akan till the menyembahmu very end. sampai akhir hidupku. Don't lose your worship. Jangan kehilangan penyembahan That's saudara. where you find your power. Karena disitulah kekuatan saudara The Bible ada. said God thrones on the praises of his people. Alkitab katakan Tuhan bertahta di atas pujian umat-umatnya. You think that when God thrones, he thrones without power? Saudara pikir kalau Tuhan bertahta di atas pujian itu datang tanpa kuasa? No, that's a lie of the devil. Itu adalah kebohongan si iblis. God thrones with all he is. Tuhan datang bertahta itu dengan segalanya yang Tuhan punya. Don't lose your praise. Jangan kehilangan pujian saudara. There's power in your praise. Begitu banyak kuasa dalam pujian saudara. Can I say something else? One more thing. I want to say one thing else. Bisa saya katakan satu hal lagi. You have to stay in the Word of God. Saudara ada tetap dalam firman Tuhan. Don't go out of the Word of God. Jangan keluar dari firman Tuhan. So again, I want to repeat this. Somebody needs to hear this again. Saya mau ulangi lagi, seseorang perlu mendengar ini. When the enemy comes Waktu iblis datang and he tells you dan mengatakan kepada saudara, it's over, udah selesai. you just tell him it ain't over until God said it's over. Katakan kepada Tuhan, kepada si iblis, kalau Tuhan katakan belum selesai, itu belum selesai. You just, with that joy that we just talked about, Dengan sukacita Tuhan tadi kita katakan, the Bible says faith cometh by hearing and hearing the word of God. Alkitab katakan iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. My brother and my sister, Saudara-saudariku, my wife and I just came to encourage you. istri saya dan saya hanya datang untuk menyemangati And saudara. we came to encourage you Dan kita datang untuk menyemangati with the word of God. dengan firman Tuhan. You can do this for yourself. Saudara bisa melakukan ini dengan sendiri. Stay in the word of God. Tetaplah dalam firman Tuhan. Just proclaim it Proklamasikan, because it will build your faith. karena itu akan membangun iman saudara. You just say, I am kepala bukan ekor, I'm the head and not the tail. Bisa katakan aku kepala bukan ekor. Above and not beneath. Aku di atas bukan di bawah. I'm a child of God. Aku adalah anak Allah. I can do all things through Christ who strengthened me. Aku bisa melakukan apa saja melalui Kristus yang memberikan aku kekuatan. When God is before me, who can be against me? Kalau Tuhan bersamaku, siapa yang dapat melawan aku? The Lord is my shepherd, I shall not want. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan apapun. I just want you to be encouraged this day. Saya hanya mau saudara disemangati pagi ini. It's not the moment to give up. Bukan saatnya untuk menyerah. This is the moment to use your time wisely. Inilah saatnya untuk memakai waktu saudara dengan hikmat. Because this is the thing, God will do his part, but we have to do our part. Tuhan akan melakukan bagian yang Tuhan lakukan, tapi kita harus melakukan bagian kita. Don't be intimidated by this time. Jangan terintimidasi dengan waktu-waktu saat ini. Yes, we have to be wise. Memang kita harus berhikmat. The Bible is clear that we cannot mislead ourselves. Alkitab sangat jelas mengatakan kita tidak bisa menipu atau menyesatkan diri sendiri. We have to be wise. Kita harus berhikmat. But we cannot be wise without faith. Tapi kita tidak bisa berhikmat tanpa iman. It's not wise to be losing your hope. Tidak berhikmat untuk kehilangan pengharapan saudara.
I'm almost finished. Saya hampir selesai, But I cannot finish this service tapi saya tidak bisa selesai dengan firman ini or dengan this message atau pesan ini without praying for you. tanpa berdoa untuk saudara. God is with you. Tuhan ada bersama My brother, saudara. you are watching me. Saudaraku, saudara melihat saya menonton ini. My sister, you're watching me. Saudariku, saudara menonton ini. You're worrying about your family. Dan saudara begitu khawatir tentang keluarga saudara. And it's almost like I can sense it. Hampir saya seperti bisa merasakan itu. Don't give up. Jangan menyerah. God will make a way where there seems to be no way. Tuhan akan membuka jalan di mana tidak ada jalan. God is able to do much more than we ever dreamed. Tuhan sanggup melakukan apapun melebihi apa yang pernah kita mimpikan. What no eye have seen, no ear has heard. Di mana tidak ada mata yang melihat, kuping yang mendengar. What not even came up in your heart Yang tidak pernah ada dalam hati saudara. is what God has prepared for you. Itu yang Tuhan sudah sediakan untuk saudara. Let us pray. Mari kita berdoa. Father God, I pray for my brothers and my sisters. Bapak, aku berdoa untuk saudara dan saudariku. And I pray in the name of Jesus Christ that you touch them wherever they are right now. Tuhan, aku berdoa Engkau menjamah mereka, Tuhan, dimanapun mereka berada saat We ini. speak peace in the houses right now in the name of Jesus. Tuhan, Kau yang mengucapkan damai sejahtera-Mu di rumah-rumah Tuhan. Your power, Father, in their houses in the name of Jesus. Kuasa-Mu Tuhan dalam rumah mereka. And we bind and we rebuke every stress in Jesus' name. Dan kami ikat, kami patahkan segala roh stres. Every spirit of fear, we bind you in the name of Jesus Christ. Segala roh ketakutan kami ikat dalam nama Tuhan Yesus. And we command you to go to dry places. Dan kami usir untuk pergi ke padang gurun. And don't come back. Dan jangan kembali. I speak all the peace of God, the shalom of God over the houses of his children in the name of Jesus Christ. Aku ucapkan damai sejahtera Tuhan untuk rumah-rumah anak-anak Tuhan. I speak healing over those who are sick in Jesus' name. Be healed. Aku ucapkan kesembuhan untuk orang-orang yang sakit. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. I speak and declare, I pray and declare, Aku berdoa dan mendeklarasikan. that joy will be restored in the hearts of God's children. Sukacita itu akan dipulihkan dalam hati anak-anak Tuhan. Restoration Pemulihan in the name of Jesus Christ. dalam nama Tuhan Yesus. And I pray for those who are lonely, Dan aku berdoa untuk orang-orang yang merasa kesepian. those who want to give up. Orang-orang yang mau menyerah. Lord, I pray that you fill their hearts again Tuhan, aku berdoa Engkau penuhi hati mereka lagi. with your love, Dengan kasih-Mu. with faith, Dengan iman. with hope. Dengan pengharapan. Holy Spirit, help us all Roh Kudus tolong kami semua. not to worry, Untuk tidak khawatir. but to stay in your rest, Tapi untuk tetap dalam ketenangan-Mu. full of your love, Penuh dengan kasih-Mu. full and filled with your word. Penuh dan diisi dengan firman-Mu. Your word which is yea and amen. Firman-Mu yang hanya ya dan amin. Your word never changes. Firman-Mu tidak pernah berubah. We can trust you, Lord, Kami bisa percaya kepadamu and we Tuhan. put our trust in you. Dan kami taruh kepercayaan kami kepadamu. We speak your blessing over all of those who are watching, Kami mengucapkan berkat-Mu Tuhan untuk semua yang menonton. whenever they're watching it. Di mana saat mereka menonton In ini. Jesus' mighty name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus And I kami speak berdoa. for those who lost their jobs Dan aku mengucapkan untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan mereka. by faith. Dengan iman, We declare kami mendeklarasikan that God will give new jobs for his children. Tuhan akan memberikan pekerjaan-pekerjaan yang baru untuk In the anak-anak name of Tuhan. Jesus Christ. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. We believe it, Kami percaya we receive it dan kami terima in Jesus' name. dalam nama Tuhan Yesus. And I want to say Dan one saya more mau thing. mengatakan lagi satu hal. I want to say one more thing, Saya mau mengatakan lagi satu and then I'm hal. out of your way. Dan itu saya selesai. I want you to understand that Job also went through a hard time. Saya juga mau mengatakan kalau Ayub juga mengalami masa yang sulit. And I want to end with these words. Dan saya mau akhiri dengan ini. Job said, Ayub katakan, though he slay me, biarpun dia membunuhku, yet shall I trust him. aku masih akan tetap percaya kepadanya. Keep your trust Taruh percaya saudara in God Almighty, pada Tuhan yang berkuasa, who is able yang sanggup to do exceedingly, melakukan melebihi, abundantly, yang lebih besar above all you ask or pray. dari apa yang saudara minta. God loves you. Tuhan mengasihi saudara. We love you. Kami mengasihi saudara. God bless you. Tuhan memberkati. Stay powerful Teruslah berkuasa in Jesus Christ. dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin.